Apa itu ilmu yang bermanfaat? Pendapat para ulama di dalam menyikapi ilmu yang bermanfaat berbeda-beda, tapi walaupun berbeda saling berkesinambungan, berhubungan erat satu dengan yang lainnya. Nah, di sini kalau matan musonib mengatakan ilmun nafi alladzi yanbasitu bis sadri su'a'uhu wa yankashifu bihi anil qalbi qana'uhu. Yang disebut ilmu nafi yanbasitu bis sadri su'a'uhu wa yankashifu bihi anil qalbi qana'uhu. Yang disebut ilmu nafi menurut Syekh Athaillah As-Sakandari adalah ilmu yang bersinar. Allahumma rahamna bil Qur'an. Ayo lanjut. Al ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Wal ilmu billah, yaitu ilmu tentang Allah, wasmai nama Allah. Wal ilmu mengetahui kaifiyati ta'abbud, dengan tata cara ibadah lahu kepada Allah. Wa ta'addub, beradab baina yadayhi, di hadapan Allah. Ada, maka itu huwa al ilmu, mengetahui, alladzi yanbasitu, yang menyebar pisodri, dalam hati, apa syu'a'uhu, kemilaunya, wayattasi'u, dan meluas, wayan sorihu, dan lapang li Islam, wayan kasyifu, dan terbuka, bihi manbi, dengan ilmu, anil qalbi, dari hati, apa qana'uhu, tutupnya hati, gisawatu, tutupnya, pataju, hilang, anhu, dari itu, kolbu, asyukuk, ragu, wal auham. Qala Malik bin Anas, laisal ilmu, tidaklah ilmu itu bikasrotir riwayah, dengan banyaknya riwayah. Innamal ilmu, ilmu nurun, adalah cahaya, yakzibu, yang melemparkan akan nur, siapa Allah, fil qulub. Wa innama manfaatul ilmi, sesungguhnya manfaatnya ayak ruba, dekat, abdu min robbi, dari Tuhannya. Wa ya ba'du, menjauhi, man huwa man an ru'yati nafsi, dari melihat dirinya. Wa dzalika, dan itu, goyatus sa'adi, puncak kebahagiaannya, wa muntaha talabihi, dan puncak mencarinya, wa irodati, kehendaknya. Wa qala al-mahdi qaddasallahu, al ilmun nabi huwal ilmul waqti wa safa'ul qalbi, bersihnya hati, wa juhdu, juhud fid dunya, wa ma yaqrabu ilal jannah, dan yang mendekatkan ke surga, wa ya ba'du yubidu, menjauhkan itu ilmu anin nas, ainar benaka, wal khaufu, dan takut minallah, war rajau, berharap kepada Allah, wa afatin nufus, dan yang mengganggu jiwa, wa toharoti, bersihnya jiwa, wa wan nur, cahaya al musyaru ilaih, nurun yakzibu, melemparkan akal sapa Allah, fil qalbi man, hati orang yasa, menghendaki, duna ilmi lisan, bukan ilmu lisan, wal maqul, yang dimengerti, wal manqul, yang nukil. Wajam udzalika, wajama dzalika, menyebut atau siapa Junaidi qaddasofil iholi, al ilmu antarifa qadroka wala ta'du, melampaui apa qadruka, ukuranmu, ai huwa ma'rifatullah wa husnul adab ma'ayadaihi, di hadapan Rasulullah, zakal musib baratul uhrab bi baini ilmin nafi. Nah, kita bicara tentang ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ya. Dalam doanya Nabi bersabda, wa ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat?
pendapat para ulama di dalam menyikapi ilmu yang bermanfaat berbeda-beda, tapi walaupun berbeda saling berkesinambungan, berhubungan erat satu dengan yang lainnya. Nah, di sini kalau matan musonib mengatakan ilmun nafi' alladhi yanbasitu bis sadri su'a'uhu wa yankasifu bihi anil qalbi qana'uhu. Yang disebut ilmu nafi' menurut Syekh Athaillah As-Sakandari adalah ilmu yang bersinar, ya, mengembang sinarnya di dalam hati, kemudian tutup hati pun terbuka. Itu menurut apa? Syekh Athaillah As-Sakandari. Nah, sedangkan para ulama lain mengatakan al-ilmun nafi adalah ilmu billah, ilmu yang mengantarkan kita apa? Ilmu yang mengantarkan kita tahu tentang Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Satu tah, berarti ilmu tauhid ya. Yang kedua, wal ilmu bikafiti ta'abud, ilmu yang berbatu, ilmu yang mengantarkan kita tahu tentang tata cara beribadah kepada Allah, ilmu fikih dah. Yang ketiga, wa ta'addubu baina yadayhi, dan bisa beradab di hadapan Allah. Itulah ilmu yang bermanfaat, nyata ilmu tasawuf. Tilu dah. Hiji, ilmu yang menjadikan kita tahu tentang nama sifat-sifat Allah. Yang kedua, ilmu yang mengantarkan kita tahu bagaimana tata cara ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga adalah ilmu yang membuat kita beradab di hadapan Allah, yaitu ilmu tasawuf. Itu disebut dengan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Nah, ya, paham tuh? Qala Malik, langsung Imam Malik bin Anas berkata, laisal ilmu bikasrotir riwayah. Ilmu itu bukanlah banyak meriwayatkan. Jadi ilmu itu bukan berarti seseorang dikatakan berilmu, itu bukan berarti orang itu banyak meriwayatkan hadis, banyak mengungkapkan kata-kata para ulama, banyak mengeluarkan firman-firman Allah. Bukan begitu. Tetapi ilmu yang bermanfaat itu adalah cahaya yang dilemparkan oleh Allah, yang ditanamkan oleh Allah di dalam kolbu si hamba tersebut, sehingga dengan cahaya tersebut orang itu walaupun tidak hafal ayat-ayat suci Al-Quran, walaupun tidak hafal beberapa puluh, ratus atau ribu hadis, tetapi dia mampu mengenal Allah, mengenal nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Dengan ilmu tersebut, walaupun tidak hafal, dia tahu bagaimana cara ibadah kepada Allah. Itulah disebutkan ilmu nafi, ya. Itu. Nah, misalnya nih, teka sebutkan, kalau dalam pesantren ada yang disebut dengan ilmu nahu. Ilmu nahu itu ada karangan yang paling terkenal, kitab di ilmu nahu, Alfiyah. Bukanlah orang yang ahli ilmu nahu itu orang yang hafal Alfiyahnya dari mulai bait pertama sampai bait terakhir, bukan begitu. Tetapi orang yang hafal ilmu nahu adalah orang yang bisa baca kitab. Itu gambarannya. Baca kitab apa? Tanya weh, naon baitna teu hafal. Apa qaidahnya enggak hafal. Tapi bacanya benar, mubtada dibaca rofa, khobar dibaca rofa, fa'il dibaca rofa, baca benar, dibaca domah, harusnya dibaca patah. Itulah ilmu nahu. Seperti sekarang kan kita kuning ya, tidak berharokat. Walaupun dia tidak tahu kaidahnya ataupun tidak hafal bait-bait alfiyahnya, tetapi ketika dia bisa baca kitab dengan benar, itulah orang yang disebut
punya ilmu nafi, ilmu yang manfaat, ilmu nahunya. Ya, apalah artinya kaidah-kaidah itu dihafal. Kitab Alfiyah Imam Malik 1005 bait hafal, tapi ketika membaca kitab beban. Mungkin apa cangkem. Ngerti nggak? Jadi kasatu riwayatnya, wah hafal. Kalau Muhammad dibalik-balik baca kitab hafal talbiatnya. Mulai anak kuring gitu. Neng udah berapa bait? 50 bait. Coba orang pecah baca. Mulai hafal mahapal, tapi nanti naon itu bisa baca kitab. Ya, yang nafi itu adalah tadi dia punya cahaya dalam hatinya, sehingga ketika akan membaca kitab, oh tahu ini harus dibaca rofa, ini harus baca nasab, ini harus baca jar, walaupun alfiahnya tidak hafal. Alhamdulillah Bapak sekalian, sebagai promosi aja saya di sini di Al-Mus ini ada amsilati, metode baru. Jadi kalau belajar amsilati ini, kalau orangnya cerdas, pintar gitu ya, sehari 3 kali belajar amsilati, jilid 1 kurang lebih kalau cerdas 2 minggu, seminggu selesai. Jilid 2 seminggu, 2 minggu selesai. Sebulan tambah jilid 3 bulan, ada kepanjangan 1 bulan lah. Itu 2 bulan saya tes anak yang belajar 2 bulan sudah baca kitab kuning. 2 bulan, 3 bulan lah kalau orangnya cerdas bisa. Jadi sistem cepat. Jadi bapak-bapak jangan khawatir, kalau pengen bisa, ya bisa. Tapi kalau anak-anak wajib hafal kaidah-kaidahnya. Contoh gini ya, seperti alhamdulillah. Kalau baca alhamdulillah itu adalah misbah karena jadi mubtada. Alfiahnya mubtada unjadun wa ajirun obak ikut ajirun mani tajar. Hukumnya mubtada apa? Rofa. Dasarnya wa rofa mubtadaan bil ibtida kadzakaru wa rofa'in bil mubtada. Cirofanya dengan apa? Dengan domah. Kenapa? Kalau isim mufrad. Dasarnya apa? Bidomin wa siban patana wa kasar kadzikru wa abdahu yasur. Hafal dah. Gitu-gitu nanti. Detil nanti. Itu lillahi. Kenapa itu baca lillahi? Karena kemasukan huruf jar. Apa huruf jarnya? Li. Dasarnya haka huruf wajah warimani ilah atau dasar bena temutu ramalaka wa mata. Terus ciri jarnya dengan apa? Ciri jarnya dengan kasrah. Dasarnya apa? Bidomin robbil alamina. Robbi dibaca jar karena jadi badal. Dasarnya anu ala alamina, terus pakai dasarnya anu alfiahnya bisa. Ya. Nah, itu penting untuk memahami. Makanya saya ketika ditanya kok Al-Musli nggak fokus, ini di sini ada tahfidnya nggak? Di sini tahfidnya nanti, ketika saya lebih mendahulukan bagaimana cara memahami Al-Quran Al-Hadis terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru tahfidnya belakangan. Ya, itu aja dulu. Kalau keburu anaknya di sini masih lanjut gitu. Kalau nggak keburu ya udah saya kirim. Nah, ke Ustadz ini nih, Hafiz, silahkan belajar CKM. Ya, ini Hafizo istrinya. Ya, silahkan belajar sana. Saling sok gus bisa manana. So kalau sudah tahu mananya nanti hafal. Gitu ya. Nah, itu disebut dengan ilmu nafi. Contoh lagi, dia tidak pernah mengurangi timbangan dan takaran. Kade, jangan mengurangi timbangan dan takaran. Sama sekali timbangan, takaran, meteran nggak pernah dikurangi. Pak, bapak ngeling tarang umbangan tiga dan takaran. Tara saya mah nggak berani. Gitu. Pada kali-kali timbangan, ulah dosa itu tema tak cilaka. Mana dari Quran itu apa dari Quran mah? Eta ilmu nafi. Apa wailul lil mutaffifin teh. Ya. Si eta mah tara ngomongkeun batur. Tara mitnah batur. Tanya we ayat suci Al-Qur'an teu apal. Eta ilmu nafi. Begitu ilmu nafi teh. So, sekarang Bapak sholat 5 waktu.
dengan rukun sholat dari mulai takbir sampai dengan salam, hafal tuh hadis-hadisna entahnya. Tapi takbir Allahu Akbar ilmu nafi itu, ya ada bilqulub. Innama manfaatul ilmi, sesungguhnya kemanfaatan ilmu itu ayak rubal abdu min rabbi, disebut ilmu yang bermanfaat manakala seorang hamba dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah itu gimana? Merasa Allah itu dekat di sisinya, sehingga kemana-mana pun dia selalu merasa dipantau oleh Allah. Itulah ilmu yang bermanfaat. Wa yub'iduhu an ruyati nafsihi, ilmu yang bermanfaat yang berikutnya adalah yang kedua, tadi kan merasa dekat dengan Allah, yang kedua menjauhkan dirinya dari melihat diri sendiri. Ruyatun nafsi teh. Jadi ketika ibadah, sebanyak dan sebesar apapun ibadah, tidak melihat bahwa ibadah ini muncul dari daya dan upayanya, tetapi semuanya adalah lahir datang dari Allah. Itu ilmu nafi. Terus ibadah teh alhamdulillah bisa sholat gitu ya, tengah rasa buka diri sorangan, cager tah sehat. Di mana? Ya berobat ke dokter, diberi resep sama dokter, kemudian dibelikan apotek, obatnya diminum, Allah sembuhkan saya. Ilmu nafi nu kitu geus ma'rifat ka Allah, ya ilmu bermanfaat. Jadi tidak ruyatun nafsi. Wa dzalika ghayatu sari, dan itulah puncak kebahagiaan, wa muntahat talabihi wa iradatihi, ya itu menurut satu versi. Terus siapa lagi yang mendefinisi ilmu nafi? An-nafi wal ilmul waqti wa sopail qalbi, ilmu yang bermanfaat itu ilmu tentang apa? Waktu. Manusia diberi waktu itu, satu ada kemungkinan waktu taat, dua kemungkinan waktu maksiat, tiga enggak kemungkinan berada pada waktu apa? Waktu balai ujian, empat pada waktu nikmat sogra, satu dalam waktu taat. Bagaimana kalau kita dalam keadaan taat? Ilmu waktunya apa? Kalau kita taat, syuhudul minnah, saksikan oleh kita bahwa kita ini ibadah itu dibisakan oleh Allah. Nah, ketika kita merasa itu dibisakan oleh Allah, itulah ilmu nafi. Kemudian waktu maksiat, ketika waktu maksiat harusnya gimana? Kalau sudah maksiat, beristighfar, itulah ilmu nafi, ilmu waktu namanya. Ketika kita diberi baliyat, ujian oleh Allah, kita bersabar. Nah, itulah ilmu nafi. Ketika kita diberi nikmat, kita bersyukur kepada Allah, itulah ilmu waktu. Ilmu waktu itu ilmu nafi, ya paham? Jadi ilmu waktu itu ilmu yang tahu tentang posisi saat itu harus gimana dia. Sedang nikmat, dengan apa? Syukur. Sedang balai, sabar. Sedang taat, syuhudul minnah, menyaksikan anugerah Allah. Sedang maksiat, beristighfar. Itulah ilmu nafi. Wasopail qalbi, ilmu nafi itu ilmu beningnya hati, bersih hati. Wajuhdu fid dunya, juhud di dunia, ilmu nafi. Kemarin Allah panggil lagi ya, kekasih Allah, cucunya Mbah Maimun Jubair, nah putra dari Gus Ubab. Gus Ubab itu putranya Mbah Maimun. Jadi kemarin itu meninggal putranya Mbah Maimun, beberapa bulan yang lalu kan. Sekarang meninggal lagi cucunya. Gus Rubah itu nggak nikah. Nah, di samping nggak nikah, dia juga selama hidupnya nggak tahu duit. Aneh kan? Nggak tahu duit, nggak menikah dia. Nah, dia mengatakan majdub, sedang majdub dia. Jadi nggak tahu uang. Diberi duit sabaraha ge, itu sabaraha nggak tahu duit. Nah, ya. Nah itu juhud.
Wajuhud di dunia. Apa juhud di dunia? Juhud di dunia itu artinya tidak cinta dunia. Jadi ketika orang tidak cinta dunia, itu orang sudah diberi ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Wa ma yuqarribu ilal jannah. Ilmu nafi itu adalah sesuatu ilmu yang bisa mendekatkan ke surga. Wa yub'idu anin nar, menjauhkan diri dari neraka. Wal khaufu, takut minallah. War roja, berharap pihi kepada Allah. Wa apatun nufus, dan juga menjauhkan dia dari hal-hal yang bisa mengotori jiwa. Wa taharatuha, dan membersihkannya jiwa tersebut. Nah, kalau kita memiliki perilaku semacam itu berarti kita sudah diberi cahaya oleh Allah. Ketika sudah diberi cahaya oleh Allah seperti itu, maka kita sudah diberi ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Sungguh sangat berharga ilmu yang bermanfaat itu ya. Nah, sekarang mungkin yang harus kita cari faktor-faktor kemanfaatan ilmu tersebut. Ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu? Ini yang paling sulit. Bisa jadi orang ngaji fikih tadi kan, tahu tata cara ibadah kepada Allah, tahu tentang sifat nama-nama Allah, kitab yang membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, kitab tauhid dari mulai Tijan dipelajari, Fathul Majid tahu, terus lagi kitab apa? Kifatul Awam juga dia kuasai, kitab Jawharatut Tauhid dia kuasai, kitab Ummul Barohin pun dikuasai. Ya, tahu tentang itu. Terus juga gimana? Tahu tentang cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu tentang tata cara beradab, tetapi dia tidak menjadikan mengenal kepada Allah. Ibadah pun tidak menjadikan ibadah yang benar, tidak beradab, tetap aja tidak dikatakan ilmu yang bermanfaat. Nah, si bola geus ilmu manfaat mah ya. Contoh, ayeuna keur naon kuring, keur haus, nyokot cai minum. Tah itu ilmu yang bermanfaat mah. Bari naon lapar, nean sangu, set ieu teh sangu teh keur ngaganjel naon? Perut nu lapar. Ambil huapkeun, tah ilmu manfaat. Begitu. Ulah sampai ari sapopoe dawa wudu, ari salat tara. Eta ilmu naon tah? Ilmu guru napi. Dawa wudu sia teh macana. Yung awe gitu rasa salaman. Kunaon sababna? Sabab dawa wudu. Kenapa? Ya takut batal. Tapi waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tara salat. Eta ilmu teu bermanfaat. Bisa? Ya. Jadi kudu kumaha? Dawa wudu teh di madur adan, teu kudu ka mana ka tempat wudu da geus dawam tadi nage wudu ya salat. Ya. Itu. Tahu itu lapar, mainnya lapar, merasa dirinya lapar. Kemudian ada makanan dan tahu makanan itu dapat menghilangkan lapar, tapi tidak dimakan, dia biarkan kelaparan sampai dia lemas dan akan meninggal. Itu berarti ilmunya tidak bermanfaat. Ya, oleh karena itu kita tidak henti-henti minta kepada Allah untuk diberikan apa? Ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu yang bermanfaat itulah kita bisa menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para hadirin rahimakumullah, ilmu yang bermanfaat ini menurut Imam Syekh Buti Ar-Ramdhani tidak hanya bersifat agamis, ilmu agama saja, tetapi ilmu-ilmu yang lain yang sekiranya ya menjadikan kita tadi dengan kriteria apa tadi? Beningnya hati, bisa juhud, bisa mengantarkan ke dalam surganya Allah, menjauhkan diri dari perilaku maksiat, itu juga disebut ilmu manfaat. Ya, ilmu tentang alam disebut IPS, ilmu tentang alam IPA, IPS ilmu pendidikan sosial, itu juga bisa dikatakan ilmu yang bermanfaat. Ya,
Jangan sampai kita begini mengatakan, oh awas entong masuk ke fakultas ekonomi sebagai teman ini ilmu yang bermanfaat, kata bisi ilmu hanya fikih, tauhid, tasawuf aja. Kade Imam Ghazali mengatakan bukan hanya itu saja ilmu manfaat, ilmu ekonomi juga bisa dikatakan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Sekiranya sekarang nih dengan ilmu tersebut kita masuk fakultas ekonomi, dengan masuk ke fakultas ekonomi kita tahu bagaimana cara menata ekonomi yang baik, tidak melanggar aturan Islam, dapat keuntungan yang banyak. Itu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Paham? Belajar ilmu alam, ketika belajar ilmu alam, ya Allah, luar biasa. Ada orang mengatakan, Masya Allah, ini ciptaan Allah ya. Setelah dia belajar ilmu alam, dia lebih tahu, terus detil. Ilmu kedokteran, jangan dianggap ilmu kedokteran tidak ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat juga ilmu kedokteran itu, ya. Apa hubungannya dengan kesehatan? Sok, enak kita mau ibadah bagaimana kepada Allah kalau kita badannya tidak sehat? Dipelajari bagaimana caranya sehat supaya orang bisa beraktivitas. Itu juga ilmu yang bermanfaat. Bahkan banyak sekarang dokter-dokter yang memang Islamnya kental, dia mempelajari terus, belajar tentang sholat. Kenapa? Apa hikmahnya dibalik mengangkat tangan, sidakap, ruku, sujud, secara detil dia pelajari. Oh, ternyata ini hubungannya dengan ilmu kesehatan. Subhanallah, itu ilmu nafi. Jadi ilmu kedokteran, ilmu ekonomi itu juga ilmu nafi. Bahkan matematika, sok ayeuna bisa ngitung di mana lamun paroid, masalah paroid kalau tidak hafal matematik, ya hafal 1/3, 2/3, itu bagian dari ilmu nafi.